Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi platform sumber daya sekolah atau platform prioritas mengenai tanya bos, siplah, dan arkas hubungannya dengan platform rapot mutu. Mari kita bersama-sama untuk belajar mengenai platform prioritas di sekolah. Yang pertama mengenai tanya bos. Panduan navigasi dalam tanya bos ada mengakses tanya bos, login dan out, edit akun, menjelajah forum, mencari forum, membuat pertanyaan forum, menjawab dan merespon forum. Cara mengakses tanya bos atau login. Yang pertama kita buka Chrome atau Google Chrome, kemudian di pencaharian kita ketik tanyabos.kemendikbud.go.id, baru kita klik cari atau masuk ya. Cari gitu. Kemudian nanti akan muncul tampilan welcome seperti ini. Kita masukkan atau kita klik masuk, kita pilih dengan klik Google untuk masuk login, klik akun belajar kita, akun belajar Anda. Jika akun belajar ID Anda sudah tidak ada pada jendela login ini, maka klik gunakan akun lain. Jika akun belajar ID tidak muncul pada jendela login tersebut. Kemudian yang ini yang 3C yang ini, masukkan akun belajar ID Anda dan klik berikutnya. Di 3D masukkan paspor akun belajar ID Anda dan klik berikutnya. Mengakses tanya bos, kreatif akun, welcome, like, dan seterusnya. Ini contohnya, misalkan dimasukkan ID kita, yaitu contoh ini Yulita SMK Negeri 8 Bogor. Nah itu misalkan ya. Kemudian ini yang berikutnya, mengakses tanya bos kreatif seperti ini contohnya. Jika Anda mengalami kendala ketika klik reaktifir akun, Anda muncul notifikasi seperti di atas, maka Anda disarankan untuk coba dalam beberapa saat kembali dengan mengikuti langkah-langkah sebelumnya, langkah-langkah seperti tadi. Kemudian karena kalau komputernya banyak digunakan oleh orang lain, supaya kita tidak tahu bahwa kita sudah masuk ke akun tanya bos, maka kalau sudah selesai kita diwajibkan untuk log out atau keluar. Ini ada keterangan ini. 1 nih, klik menu profil. Nah ini. Kemudian klik ikon orang, kemudian nomor 3 pilih dan klik keluar. Nah, itu untuk keluar seperti ini. Edit akun. Ini terbaru nih, lihat. Selamat datang di tanya bos, panduan format dan seterusnya. Pada halaman muka tanya bos, akan klik profil di pojok kanan halaman muka tanya bos. Kemudian klik tab ikon orang, kemudian klik preferensi. Pada halaman jendela profil Anda dapat berubah nama pengguna dan gambar profil Anda. Klik nama pengguna, ganti dengan nama lengkap kita atau Anda ya. Kalian atau nomor 2, klik gambar profil untuk mengubah gambar atau foto profil Anda. 3, klik simpan. Catatan, agar Anda dapat dikenali dan tetap dapat menggunakan platform tanya bos ini, maka sangat disarankan agar Anda tidak merubah bagian surel dan akun terkait pada halaman jendela profil ini.
Menggunakan format nama penamaan berikut: nama pengguna, nama, asal sekolah, contoh nama pengguna Yulita SMK Negeri 8 Bogor. Nama, asal sekolah, contoh nama Yulita SMK Negeri 8 Bogor, seperti itu. Menjelajahi forum. Mari mulai bertanya di Tanya Bos. Tanya Bos adalah forum tanya jawab resmi dan dari Kemendikbud dengan tujuan memberikan informasi yang akurat bagi sekolah dalam pengelolaan dana BOS. Kecil ataupun besarnya isu, kendala dan kebingungan yang kita hadapi, baca dan lengkapnya itu ini muncul semua di halaman Tanya Bos. Nanti ada muncul selamat datang di Tanya Bos. Anda bisa mulai menjelajah forum dengan terlebih dahulu membaca topik. Mari mulai bertanya di Tanya Bos. Di halaman muka Tanya Bos, Anda dapat menjelajahi forum melalui tab terbaru, terpopuler, dan kategori. 1. Terbaru akan membantu mengurutkan forum dari yang paling baru ditambahkan. Nah, itu kalau kita mau bertanya tinggal klik ini, tambah ini di laman Tanya Bos tadi. Tinggal klik topik baru, itu akan muncul topik baru. Di halaman muka Tanya Bos, Anda dapat menjelajahi forum melalui tab terbaru, populer, dan kategori. Tadi sudah yang terbaru. Yang kedua, terpopuler akan membantu mengurutkan forum dalam hal paling banyak dicari oleh para pengguna Tanya Bos. Kemudian yang ketiga adalah kategori, akan membantu Anda menjelajah forum berdasarkan kategori pembahasannya, contoh kebijakan, penggunaan BOS, dan seterusnya. Nah, ini akan muncul seperti ini di halaman Tanya Bos nanti. Nah, ini muncul seperti ini, mulai pencarian cepat, kolom terbaru, nanti akan muncul semua komentar, kategori, terbaru, terpopuler, dan kategori. Ini akan muncul seperti ini. Kemudian mencari forum 2/3. Melalui pencarian lengkap, Anda bisa menemukan forum dengan bantuan yang lebih rinci spesifik. Pilih berdasarkan kategori yang sudah Anda ada di dalam forum atau topik-topik tertentu sesuai preferensi Anda. Ketik nama pembuat forum. Ketik letak keberadaan topik atau kapan topik tersebut dimasukkan ke dalam forum, atau forum dengan jumlah topik tertentu, atau forum topik dengan jumlah orang melihat view tertentu. Klik cari jika Anda sudah selesai memilih. Jika forum dengan topik yang dicari masih aktif, maka Anda dapat melanjutkan diskusi pada forum tersebut. Namun, jika forum sudah tidak aktif, ditutup seperti pada tampilan di atas, maka Anda dapat membuat topik baru. Tampilan di atas merupakan informasi terkait auto close forum yang dapat membantu Anda dalam mengidentifikasi status aktif atau tidak aktif. Nah, ini cara membuat pertanyaan forum. Klik tombol topik baru. Nah, ini ada di sini di paling atas sudut kanan ada topik baru pada halaman muka Tanya Bos. Klik judul pertanyaan Anda, singkat dan jelas dalam kolom. Apa yang ingin Anda tanyakan pada kotak pertanyaan. Klik ESCX ya, dalam ini keyboard, atau abaikan kotak dialog berwarna kuning di sebelah kanan. Nah, ini. Atau abaikan ya. Kemudian pilih dan klik kategori yang paling sesuai dengan pertanyaan Anda. Kalimat ajakan dan afirmasi positif dalam kolom deskripsi topik untuk memandu Anda sebagai penyampai pertanyaan. Nomor 5, klik deskripsi pertanyaan Anda dengan jelas di bagian kotak deskripsi pertanyaan. Klik ESCX atau abaikan kotak dialog berwarna biru di sebelah kanan, atau pilih dan klik salah satu dari daftar topik yang ditampilkan pada kotak dialog berwarna biru ini yang kemungkinan ada yang sudah pernah menanyakan atau yang memiliki kemiripan dengan pertanyaan Anda. Membuat pertanyaan di forum.
dalam format yang ada yang Anda inginkan untuk memberikan tanya penekanan pada deskripsi pertanyaan Anda melalui panel formatting. Klik buat topik jika Anda sudah yakin dengan pertanyaan Anda. Pertanyaan Anda berhasil dikirim. Tim BOS dari Kemendikbudristek akan merespon pertanyaan Anda dalam kurun waktu 2 kali 24 jam. Oke. Menjawab dan merespon pertanyaan. Kalau kita ingin menjawab dan merespon pertanyaan. Pada forum Tanya Bos, semua pengguna dapat menjawab dan merespon forum. Namun hanya jawaban yang berlabel jawaban terverifikasi dan berlatar kuning yang dapat dijadikan acuan jawaban. Jawaban tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena telah melewati proses verifikasi tim Tanya Bos Kemendikbudristek. Klik like yang disimbolkan tanda hati untuk memberikan respon pada respon Anda bahwa Anda setuju atau pendapat atas pertanyaan yang bersangkutan atau mendukung pertanyaan yang bersangkutan. Klik share atau disimbolkan tanda rantai link jika Anda ingin membagikan pertanyaan yang bersangkutan. Klik flag atau tanda bendera untuk melaporkan pernyataan yang bersangkutan kepada admin agar dapat diperiksa dan diberikan tindakan oleh admin jika Anda menilai bahwa pertanyaan tersebut dianggap kurang pantas dan tidak wajar. Klik notifikasi yang disimbolkan dengan tanda lonceng untuk Anda mendapat pertanyaan berupa email jika ada yang lain yang membahas atau membalas forum ini. Klik penandaan atau tanda pita untuk memudahkan Anda jika sewaktu-waktu Anda ingin melihat kembali pernyataan pertanyaan tersebut. Klik penandaan pada menu profil di beranda jika Anda ingin melihat kembali pertanyaan atau pernyataan yang sudah ditandai. Anda hanya perlu membuka halaman ini. Klik balas untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari peserta forum yang lain. Klik simbol titik 3 lalu klik pertanyaan terjawab untuk menandakan bahwa jawaban tersebut adalah solusi dari pertanyaan Anda. Klik balas untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan yang bersangkutan, maka akan muncul kotak tanggapan untuk menuliskan deskripsi pertanyaan atau pernyataan Anda selanjutnya. Tuliskan tanggapan Anda, pernyataan dan pertanyaan pada kolom tanggapan. Klik ESC X atau abaikan kotak dialog berwarna kuning di sebelah kanan yang muncul ketika Anda sedang menulis tanggapan Anda. Pilih teks formatting untuk memberikan penekanan pada tulisan Anda, cetak tebal atau cetak miring atau format lainnya hingga menambah gambar dan sebagainya melalui panel formatting kalau ingin memformat. Jika klik balas jika Anda sudah yakin dengan tulisan atau tanggapan pertanyaan dan pernyataan Anda. Nah, di dalam YouTube ada atau link YouTube video dan infografis Tanya Bos. Nah, ini playlist video Tanya Bos, mengenal Tanya Bos, login, edit akun logout, pencari topik pertanyaan, membuat dan menjawab pertanyaan, infografik sekolah penggerak, infografik SMK Pusat Keunggulan. Pertanyaan atau keluhan terkait Tanya Bos bisa melalui tanyabos@kemendikbud.go.id dengan subjek email Tanya Bos keluhan, pertanyaan, saran, nama asal sekolah. Contoh subjek email Tanya Bos, pertanyaan, Julita SMK Negeri 3 Jakarta. Itu contohnya. Telusuri Tanya Bos, diskusi bersama di forum Tanya Bos melalui Tanya Bos Kemendikbud.go.id. Itu. Sekarang kita lanjut ke Siplah. Panduan navigasi dalam Siplah. Mengakses Siplah, fitur pencarian dan mengunjungi mitra login.
Kemudian memilih dan memasukin barang ke keranjang. Kemudian menetapkan penyedia, melakukan perbandingan dan negosiasi. Kemudian pemeriksaan barang dan komplain. Kemudian BAST atau berita acara serah terima. Yang berikutnya pembayaran dan ulasan. Mengakses Siplah caranya fitur pencarian dan mengunjungi mitra. Untuk mengakses Siplah, ketik alamat situs https://siplah.kemendikbud.go.id pada web browser di komputer atau desktop atau laptop Anda. Mengunjungi Siplah, laman Siplah, kemudian fitur pencaharian, kemudian memilih dan mengunjungi mitra Siplah. Mengakses Siplah, fitur pencarian, mengunjungi laman Siplah dan fitur pencaharian. Untuk memudahkan satuan pendidikan mencari barang yang dikelola oleh mitra Siplah, gunakan fitur-fitur pencarian yang berada pada beranda Siplah. Adapun cara menggunakan fitur pencarian adalah sebagai berikut. Mengunjungi laman Siplah, memasukin kata kunci pada kolom yang telah tersedia, memilih mitra dan penyedia sesuai dengan barang yang dicari. Nah, Siplah Kemendikbud.go.id. Ini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Selamat datang di Siplah. Ini. Akan muncul seperti ini. Informasi terkini, mitra Siplah, hubungi Siplah, sosial media Siplah. Nah, gitu. Kemudian di sini tulis klik nama barang yang dicari, misalkan laptop. Nah, klik cari, nanti akan muncul. Mitra Siplah, selamat datang di Siplah, sama seperti tadi. Ini sekarang mitra Siplah. Klik mitra Siplah. Nah, ini di mitra Siplah akan banyak seperti ini nih, masuk semua. Tinggal pilih. Ini toko ini. Nama-nama toko, tapi kita pilih Siplah yang bekerja sama dengan Kemendikbudristek. Mengakses Siplah, mengunjungi mitra. Untuk menggunakan aplikasi Siplah yang dikembangkan oleh masing-masing mitra Siplah, satuan pendidik tidak perlu melakukan registrasi. Setiap satuan pendidik yang telah terdaftar di data pokok pendidikan Dapodik, Kemendikbudristek dapat menggunakan aplikasi Siplah. Mitra dan pilih tipe akun Siplah kembali, memilih masuk sebagai kepala sekolah yang datanya tercatat pada data Dapodik. Kemudian masukkan username dan password. Pilih mitra, klik masuk, memilih menu sebagai pembeli. Akan muncul selamat datang, klik pembeli. Nanti di sini akan muncul kepala sekolah sebagai login kepala sekolah. Masukkan username dan password. Nih. Autentik pengguna beli-beli. Ini contohnya di sini. Baru klik masuk. Memilih dan memasukkan barang ke keranjang. Satuan pendidikan dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa sesuai dengan rencana pengadaan yang telah dibuat secara manual. Pemilihan barang tersebut didasarkan kepada kategori barang. Satuan pendidikan dapat memilih barang berdasarkan kategori barang atau nama barang. Lokasi calon penyedia. Langkah-langkah dalam melakukan pemilihan barang adalah sebagai berikut. Nah, ini 1, 2, 3, ini masukkan keranjang kalau tidak jadi. Kalau jadi beli ya. Memilih dan memasukkan barang ke keranjang. Sumber dana RP berapa ini. Setelah memasukkan barang ke keranjang, satuan pendidikan diharuskan untuk memilih sumber dana. Sumber dana merupakan fitur Siplah yang terdapat memfasilitasi pengelompokan transaksi PBJ berdasarkan alokasi anggaran bantuan pemerintah yang akan digunakan. Untuk satuan pendidikan yang menggunakan anggaran tanpa mengacu pada sumber dana tertentu dengan memilih sumber dana mandiri. Cara memilih sumber dana. Setelah melakukan pemilihan barang yang diinginkan, selanjutnya pilih sumber dana dengan klik kolom sumber dana. Setelah muncul pilih sumber dana, maka pilihlah sumber dana yang dibutuhkan. Alokasi anggaran dana di bawah 50 juta. Pengadaan di bawah 50 juta tidak memerlukan perbandingan dan langsung dapat melakukan proses pemesanan. Apabila kita belanjanya dengan alokasi dana di antara 50 sampai dengan 200 juta,
maka kita memerlukan pembandingan kalau mau beli barang itu antara dua penyedia. Jika hanya ada satu penyedia yang menjual barang tersebut, maka wajib dilakukan negosiasi dan bukti negosiasi menjadi persyaratan dokumen. Nah, jadi kalau belanja dengan total 50 juta sampai dengan 200 juta, kita harus membandingkan. Kalau misalkan di toko A harganya 50 juta, di toko B 60 juta, maka kita harus melakukan perbandingan dan ambil di toko A. Kalau yang menjual barang tersebut hanya satu toko, maka antara toko dan pembeli, antara toko dan sekolah harus melakukan negosiasi. Dan bukti negosiasi menjadi persyaratan di dokumen, bisa diunggah. Alokasi anggaran di atas 200 juta memerlukan perbandingan antara 3 penyedia. Jadi pilih 3 toko ini harga ini, toko yang satu harga begini, toko yang ketiga harga segini. Jadi bandingkan. Jika hanya ada satu penyedia yang dijual barang tersebut, wajib dilakukan negosiasi. Bukti negosiasi menjadi persyaratan dokumen, sama ya. Langkah-langkah yang harus dilakukan: melakukan perbandingan, pilih jenis kategori barang, klik perbandingan, buat perbandingan, pilih penyedia, klik pilih penawaran, klik buat pesanan. Menetapkan penyedia, melakukan negosiasi. Kewajiban negosiasi harga. Satuan pendidikan dapat mengajukan harga barang melalui negosiasi untuk setiap barang yang dipilih. Dan terusnya ya, tata cara negosiasi ini ada, kita tinggal pelajari sendiri nanti. Kemudian menetapkan penyedia. Adapun tahapan penetapan penyedia adalah tuh menetapkan surat pemesanan, buat pembatalan surat pemesanan kalau tidak jadi. Pemeriksaan barang dan komplain bisa dilakukan apabila barang ketika diterima tidak sesuai. Barang diterima, klik terima pesanan, periksa pesanan, kemudian sesuai. Nah, klik konfirmasi barang, kalau sudah sesuai baru konfirmasi. Status pesanan menunggu pembayaran, unggah bukti pembayaran. Kalau tidak sesuai, maka harus klik komplain. Kemudian barang dikirim kembali kepada penyedia. Nah, itu kemudian nanti barang terima lagi. Seperti itu. BAST berita acara serah terima. Setelah proses pemeriksaan barang, maka diperlukan berita acara serah terima barang. Langkah-langkahnya: melakukan pemeriksaan, klik unduh digital berita acara serah terima, lihat dokumen BAST untuk pemesanan tersebut, klik simpan, kemudian klik print untuk cetak. Pembayaran dan ulasan pembayaran. Berita acara serah terima, unggah bukti pembayaran, konfirmasi ke pembayaran, baru diverifikasi oleh pihak mitra Siplah. Mitra transfer ke rekening penyedia sekitar 1 kali 24 jam. Ulasan: ketika barang sudah diterima, maka satuan pendidikan untuk memberikan ulasan dengan penilaian terhadap barang yang dibeli penyedia proses transaksi. Misalkan barang yang dibeli bagus sesuai dengan spesifikasi, kasih bintang 5. Penyediaannya ramah dan responsif, kasih bintang 5 misalkan. Proses transaksi agak belit-belit, kasih bintang 3 misalkan, seperti itu. Dokumen pada Siplah. Setiap proses pada Siplah terdokumentasi dan dokumen yang dapat diunduh dilihat oleh satuan pendidikan. 1. Dokumen berita acara serah terima, unduh riwayat pembandingan, unduh dokumen perencanaan, unduh surat pemesanan, unduh pesan, dan lihat pemesanan. Ya, nih. Perbedaan Siplah dengan e-commerce lain. Nah, seperti ini. Nah, itu mengenai tanya bos dan Siplah. Yang berikutnya Arkas, aplikasi rencana kerja dan anggaran sekolah Arkas itu. Nah, ini web Arkas, YouTube Arkas, installer Arkas, panduan Arkas, pusat bantuan Arkas. Nah, itu. Terima kasih. Sekian penyampaian mengenai platform prioritas. Untuk yang berikutnya adalah platform rapot pendidikan, kita bahas nanti bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.